Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke materi bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan perilaku masyarakat. Perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu gejala yang umum karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa setiap masyarakat pasti akan berubah dari zaman ke zaman. Zaman dahulu dan zaman sekarang pasti akan berbeda. Dari segi tata berbicara, iptek, model pakaian, dan sebagainya. Berikut merupakan tokoh-tokoh teori perubahan sosial budaya. Yang pertama, Sujono Dirjosisworo, kedua, McIver, ketiga, Kingsley Davis, dan keempat, Selo Sumarjan. Selanjutnya, perubahan budaya. Perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jadi, budaya di masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan pula. Contohnya, pada zaman dulu terdapat budaya sekaten. Sedangkan zaman sekarang mungkin masih ada, tapi ada yang sudah mulai meninggalkan. Kemudian, apa hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya? Nah, hubungannya, jika perubahan sosial itu terjadi, maka perubahan budaya pasti akan terjadi juga. Bentuk-bentuk perubahan dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan revolusi atau cepat dan perubahan evolusi atau lambat. Perubahan berdasarkan pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Sedangkan perubahan berdasarkan perencanaannya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Perubahan dilihat dari waktunya. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan revolusi atau cepat dan perubahan evolusi atau lambat. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi relatif cepat dan melalui menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu revolusi industri. Dalam terjadinya revolusi industri, terdapat perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, teknologi, transportasi. Kemudian perubahan evolusi adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti secara lama. Contohnya seperti evolusi manusia. Kemudian masa praaksara, terdapat masa berburu, meramu, bercocok tanam, masa pertanian, dan masa perundagian. Perubahan dilihat dari pengaruhnya, terbagi menjadi dua, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar yaitu perubahan yang berlangsung dan membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Contohnya yaitu industrialisasi, kemudian pembangunan. Itu merupakan perubahan besar yang juga berarti bagi masyarakatnya. Kemudian perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi tetapi tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Maksudnya, perubahan yang pengaruhnya kecil, artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa
pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya yaitu perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak-anak muda, sedangkan golongan orang tua mungkin sebagian tapi hanya golongan muda saja yang menyukai baju-baju model sekarang. Selanjutnya yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Terbagi menjadi dua, perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya di situ terlihat sedang pembangunan jalan. Kemudian yaitu perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat, contohnya pengangguran dan bencana alam. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Terdapat dua faktor yaitu faktor intern dari dalam dan faktor ekstern dari luar. Faktor intern antara lain yaitu pertama, perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk di setiap wilayah yang berbeda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Dan semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak permasalahan dan perubahan yang dihadapi oleh suatu daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penemuan baru. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Dan penemuan baru dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan juga tindakan masyarakat. Ketiga, pertentangan atau konflik dari dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi akibat banyak hal. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan dan konflik itu sama-sama saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan sebaliknya, konflik juga yang terjadi dalam masyarakat dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contohnya yaitu revolusi yang pernah terjadi di Indonesia ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua yaitu faktor ekstern atau dari luar. Yang pertama perubahan lingkungan alam, peperangan, dan yang ketiga yaitu pengaruh atau kontak dengan kebudayaan lain. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi atau terhambat. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat terlambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat pula. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Namun, pilihan hidup bagi masyarakat tradisional tidak boleh dipersalahkan karena mungkin itu sudah merupakan sikap yang dipilih dari masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Perasaan prasangka menimbulkan sikap acuh, tidak peduli, bahkan antipati atau
menghindar terhadap suatu yang baru dari luar masyarakat. Itu menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemudian adat istiadat. Kalian tahu apa itu adat istiadat? Adat adalah pola perilaku bagi masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bisa disebut juga sebagai kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan sudah mereka jalani atau nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dan ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat tersebut. Terdapat dua dampak perubahan sosial budaya. Yang pertama yang positif dan yang kedua negatif. Pertama yaitu dampak positif perubahan sosial budaya. Antara lain, 1. Semakin eratnya integrasi dalam masyarakat. Kedua, dapat mengadopsi unsur kebudayaan dari masyarakat lain. Ketiga, meningkatkan kedewasaan masyarakat beradaptasi dengan berbagai situasi. Keempat, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perubahan zaman. Dan yang kelima, terjadinya modernisasi dalam segala bidang. Sedangkan dampak negatif perubahan sosial budaya yang pertama yaitu cultural lag atau kesenjangan budaya. Yang kedua yaitu anomi atau perilaku penyimpangan sosial. Yang ketiga, mestizo culture atau percampuran kebudayaan. Keempat, lunturnya norma dan nilai sosial. Norma yaitu aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kelima yaitu menurunnya solidaritas, tenggang rasa, dan gotong royong. Dan yang keenam, munculnya berbagai fenomena sosial. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Jika kalian sudah jelas dan sudah menonton video ini, kalian kerjakan tugasnya. Yang pertama yaitu mengapa masyarakat selalu mengalami perubahan sosial budaya. Kedua, sebutkan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Ketiga, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Keempat, bagaimana sikapmu terhadap perubahan sosial budaya? Jelaskan menurut pandanganmu. Dan yang kelima, sebutkan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Silakan kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah Sayu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.